Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Halim dan rekan saya Gilang, Nia, Risnanda, Dela, dan Aldi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis digital kami, yaitu terkait sebuah brand How to Basic. Pertama, kami akan menjelaskan overview terkait bisnis digital How to Basic ini dan tujuan dari dibentuknya bisnis How to Basic ini. Jadi, fashion bukan hanya sebagai kebutuhan primer saja. Tren fashion yang ada di Indonesia menggambarkan refleksi dari status sosial dan ekonomi yang biasanya diidentifikasikan sebagai popularitas. Fashion belakangan menjadi industri yang menguntungkan di Indonesia karena melihat pertumbuhan selalu meningkat. Berdasarkan data dari CNBC Indonesia tahun 2019, perkembangan industri fashion mampu berkontribusi sekitar 18,01% atau 116 triliun rupiah. Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf juga terus melakukan upaya untuk menguatkan ekosistem dan mendorong pertumbuhan pada subsektor ini. Fashion bukan hanya sebagai kebutuhan primer saja, namun sudah menjadi kebutuhan artistik sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri ini. Menurut data pada tahun 2017, industri fashion di Indonesia telah menyumbang kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto nasional sebesar 3,76%. Dengan kontribusi terhadap dengan nilai ekspor mencapai 13,29 miliar dolar Amerika. Subsektor fashion dalam ekonomi kreatif ini juga menjadi penyumbang terbesar pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016, sebanyak 54,54%. Dalam perkembangannya, tren fashion di Indonesia cenderung meniru gaya barat, baik itu dalam bahan yang digunakan maupun dalam desain. Secara usia, anak muda di Indonesia umumnya lebih nyaman dengan pakaian yang simpel dan terkesan santai, terutama untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti pergi ke tempat kerja, kampus, atau sekedar bermain dengan teman-temannya. Jadi How to Basic ini hadir untuk menjawab kebutuhan sandang karyawan muda dengan menyediakan produk fashion yang simpel dan estetik. Kami memiliki tujuan menjadi salah satu perusahaan fashion terbesar di Indonesia yang terkenal dengan produk-produk berkualitas dan desain yang estetik. Kemudian untuk marketing strategi, di sini kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu segmentasi, lalu yang kedua positioning, dan yang ketiga strategi pemasaran. Untuk segmentasi, How to Basic ini segmennya adalah kelompok karyawan muda yang ingin berpenampilan sederhana dan estetik, semi formal, casual, dan tetap nyaman untuk dipakai baik saat bekerja maupun saat menikmati waktu luang, seperti traveling ataupun hangout bersama teman-teman. Lalu untuk positioning, konsep yang diusung adalah minimalism atau minimalis ya, untuk membedakan produk kita dengan para pesaing lainnya. Untuk saat ini berpakaian minimalis menjadi tren berbusana, di mana orang-orang banyak kembali ke basic. Dan kami menyediakan produk minimalis yang tetap estetik dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran. Kami memanfaatkan berbagai layanan online, baik website di toko.like/howtobasic, maupun di berbagai media sosial maupun marketplace seperti Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Dan selain itu, berbagai brand campaign dan event juga rutin kami selenggarakan untuk terus dekat dengan pelanggan. Nah, untuk SWOT analisisnya sendiri, yang pertama untuk strengths-nya, yang pertama model dari How to Basic ini simple ya, atau minimalis tadi yang dibahas sebelumnya. Jadi dengan model yang simple ini, produk How to Basic ini dapat dipakai di segala occasion, dari situasi formal seperti bekerja atau menghadiri pesta pernikahan, hingga bersantai di coffee shop. Nah, model yang simple ini juga membuat proses produksi menjadi lebih mudah dan tidak memakan waktu lama. Nah, selanjutnya yang kedua ada produk berkualitas. Bahan-bahan yang dipilih untuk membuat How to Basic merupakan bahan yang berkualitas, dan penjahit yang menjadi mitra kami merupakan penjahit yang berpengalaman. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan dari produksi adalah produk berkualitas tinggi. Nah, yang terakhir ada pemasarannya yang secara online. Jadi pemasaran secara online ini dengan menggunakan website, media sosial, dan marketplace menjadikan How to Basic dapat dijangkau dan diakses secara global. Selanjutnya, untuk weakness-nya, produk How to Basic ini sedikit kurang variatif ya. Jadi saat ini produk yang disediakan oleh How to Basic hanya menyasar kalangan tertentu dan menawarkan produk dengan desain atau model yang belum terlalu beragam. Selanjutnya ada pembukuan yang masih manual. Jadi How to Basic masih menggunakan sistem pembukuan yang konvensional dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir ada pesaing dalam industri yang sudah banyak mulai terlebih dahulu. Jadi pada saat ini sudah banyak pemain yang
terjun di bidang fashion ya. Jadi How to Basic dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif guna mengoptimalkan persaingan dalam industri fashion. Nah, untuk opportunity-nya sendiri, yang pertama ada pangsa pasar besar. Nah, dengan metode pemasaran secara online, pasar yang dapat dijangkau oleh How to Basic ini menjadi lebih luas jika dibandingkan dengan pemasaran secara offline saja. Lalu yang kedua ada harga terjangkau. Produk How to Basic sendiri dijual dengan harga terjangkau yang sesuai dengan target pasar. Harga yang dibayarkan sesuai dengan kualitas yang didapatkan. Nah, yang ketiga ada pandemi yang mulai menurun. Jadi kondisi pandemi yang mulai turun ini membuat banyak kantor-kantor yang mengambil kebijakan work from office kembali ya. Jadi selain itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang mulai dibuka kembali seperti konser, pernikahan, lalu kegiatan-kegiatan outdoor lainnya yang mulai digelar kembali. Kesempatan-kesempatan tersebut dapat menjadi peluang bagi How to Basic untuk mulai menawarkan baju untuk dipakai saat menghadiri kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya yang keempat ada ekspansi pasar secara online. Nah, dengan adanya situs dan sosial media dari How to Basic, diharapkan dapat lebih mendapat exposure dan lebih luas untuk menjangkau calon pelanggan. Hal ini menjadi kesempatan besar untuk mengembangkan bisnis dari How to Basic. Nah, yang terakhir ada threat. Yang pertama ada pesaing. Jadi pesatnya perkembangan bisnis fashion saat ini menyebabkan semakin banyaknya pesaing pada bidang usaha yang sama, yaitu fashion. Hal ini dapat mengakibatkan usaha sulit untuk bertahan pada industri ini. Yang kedua ada established brand. Jadi selain pesaing dari bisnis-bisnis yang baru, bisnis yang lama yang sudah established atau sudah settle itu juga akan menjadi threat atau ancaman bagi bisnis ini. Jadi perusahaan aparel yang sudah settle ini memiliki konsumen yang loyal ya, serta jaringan yang luas menjadikan bisnis baru seperti How to Basic ini akan sulit masuk ke pasar. Lalu yang ketiga ada tren yang berubah. Nah, tren minimalis ini yang saat ini menjadi tren ini dapat sewaktu-waktu berubah. Dan tren mode yang berubah ini dapat membahayakan pertumbuhan dan kinerja bisnis dari How to Basic. Yang selanjutnya adalah manajemen produksi. Kami membagi manajemen produksi ini menjadi 3 bagian: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di praproduksi ini kami melakukan spending time banyak dulu di awal untuk R&D, artinya kita coba buat terus gagal, terus coba sampel terus gagal sampai menemukan sampel yang oke. Dan kita juga mengalokasikan dana untuk research and development ini. Kemudian setelah sampling dan quality control oke, kami masuk ke dalam produksi, di mana kuantitas kami lumayan banyak di situ di tahap produksi setelah adanya sampling. Dan jadi kami itu cari bahan baku sendiri, kemudian bahan bakunya kami oper ke pihak ketiga, yaitu adalah penjahit, dan penjahit itu sudah ikut dari awal, dari mulai sampling, kemudian setelah samplingnya di ACC, kita mulai produksi, lalu pemasaran. Story share seperti ini, manajemen produksi kami dari mulai hulu sampai hilir. Lanjut. Selanjutnya rencana anggaran. Di sini kami memperhitungkan biaya operasional mulai dari research and development, kemudian produksi hingga biaya admin. Di sini total yang kami estimasikan adalah sekitar Rp11.600.000. Setelah total ini, di sini kami menghitung harga jual untuk per unit produk itu mulai dari Rp159.000. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka profit yang kami hasilkan dari penjualan ini sekitar Rp43.000 per unit. Berikut ini adalah beberapa produk yang akan kami produksi. Mayoritas produk kami adalah pakaian laki-laki dengan desain yang minimalis, simple, namun tetap nyaman digunakan, dan warna-warna yang dipilih adalah warna-warna yang soft. Nah, untuk teman-teman yang ingin coba reach dengan usaha yang akan kami bangun ini, kami sudah memiliki website, yaitu di toko.ly/howtobasic/home. Di sini teman-teman bisa melihat produk-produk kami, dan juga bisa dilihat juga melalui Instagram howtobasic.co. Nah, mungkin itu presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.